Karena saya di sini sebagai guru penggerak untuk bisa mentransfer materi yang kami dapat di dalam program guru penggerak. Pastinya dari program guru penggerak, saya di sini mendapatkan ilmu yang cukup luar biasa, cukup banyak dan amat sangat berharga. Sehingga banyak ilmu yang kami peroleh. Dan prinsipnya bagi kami sebagai seorang guru penggerak ada dua, yaitu belajar dan berbagi. Belajar di sini dengan belajar ini akan meningkatkan kompetensi saya di dalam proses pembelajaran kepada siswa. Kemudian yang kedua, prinsip berbagi atau sharing. Berbagi ini semakin banyak kita berbagi, pasti semakin banyak manfaat yang akan kita dapat. Nah, 4 hal yang saya lakukan dalam proses berbagi. Yang pertama, jelas saya akan mensosialisasikan kegiatan ini kepada teman-teman yang ada di satu sekolah dan lebih luasnya dalam satu MGMP di Kabupaten Purworejo. Kemudian yang kedua, kami sosialisasikan melalui blog kami sendiri, blog saya sendiri, di situ ada blog pribadi. Kemudian yang ketiga, saya share juga di YouTube dari saya sendiri. Jadi ada 3 hal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pastinya akan kami sosialisasikan ke seluruh warga sekolah di SMA Negeri 1 Purworejo. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, pastinya untuk mewujudkan proses merdeka belajar akan mengalami beberapa dilema etika yang ada di proses pembelajaran. Nah, jika mengalami dilema etika yang seperti itu, pastilah langkah-langkah yang akan saya lakukan, yakni yang pertama, jelas kita analisis di situ sesuai dengan visi misi dan kesepakatan kita bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pastinya di sini kita akan menyesuaikan dengan paradigma proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kita akan mengambil keputusan sesuai dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat, kita lakukan proses 9 langkah pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip pembelajaran. Kapan akan dilakukan? Yang pasti di sini kami belum bisa memastikan hari ini, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, atau mungkin tahun depan akan dilakukan. Ini belum bisa dipastikan. Namun jika terjadi pada hari ini ada dilematika yang saya alami, otomatis hari ini juga akan kami lakukan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang ada, langkah-langkah yang ada, sehingga akan terjadi keputusan yang saling menguntungkan di kedua belah pihak. Yang pasti yang bisa kami garis bawahi di sini, untuk mengambil sebuah keputusan kita tentukan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian ada 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengujian keputusan tersebut, sehingga di akhir nanti tidak akan ada yang terkecewakan di dalam pengambilan keputusan kami. Dalam pengambilan keputusan pastilah tidak bisa dilakukan secara sendiri. Saya di sini akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian dengan yang pasti dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, tim manajemen, bahkan sampai kepala sekolah. Dan tak lupa kami juga bisa bekerja sama dengan komite sekolah, orang tua siswa, dan kepada siswa pun kita juga akan berkolaborasi, bekerja sama untuk menghasilkan sebuah keputusan, di mana keputusan ini akan memerdekakan siswa sebagai wujud merdeka belajar untuk mensukseskan program guru penggerak pada kali ini.